Perkenalkan, nama saya Abdul Bagarsyano dengan NIM 132222086 sebagai Master PT Kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Nabil Alfianendra dengan NIM 132222005 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi pertama, yakni fitur menambahkan, mencari, menghapus, dan mengupdate data pasien. Perkenalkan, nama saya Aditya Ridwan Indrasta dengan NIM 132222017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi untuk mendapatkan informasi pendapatan bulanan, tahunan, rata-rata tahunan, dan juga GUI. Oke, perkenalkan nama saya Ciautan Nyago dengan NIM 132 22056. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 3 fitur, yaitu fitur 3, 5, dan 6. Perkenalkan, saya Cloving Purnama dengan NIM 132 22119. Pada video ini saya akan menjelaskan fitur kedua, yaitu untuk menambah, mengubah, menghapus, dan mencari riwayat pasien. Untuk pembagi tugas seperti yang sudah terlihat di screen ini, saya sebagai Master memberikan coaching, membagi tugas dengan kesepakatan anggota dan juga menginginkan deadline, dan juga laporan saya membuat template, mengecek ulang dan juga merapikan laporan, serta membuat kesimpulan dan juga lampiran. Lalu fitur-fitur yang dibuat oleh anggota, saya cek, saya tes, dan juga saya mengajarkan dan juga membantu selama proses dengan pembuatan kode-kode program fitur tersebut. Lalu untuk Nabil, dia membuat kode program fitur 1 dan GUI, dan laporan yang membuat pendahuluan metodologi fitur 1, flowchart, DFD fitur 1, dan juga penjelasan GUI. Sedangkan Adit membuat kode program fitur 4 dan GUI, laporan berupa abstrak, metodologi fitur 4, flowchart DFD fitur 4, penjelasan GUI, dan juga kesimpulan. Dan Stewart membuat kode program fitur 3, 5, dan 6, laporan merumuskan masalah, metodologi fitur 3, 5, 6, flowchart, dan DFD juga melakukan 3, 5, 6, dan juga untuk GUI. Sedangkan Kovinki membuat program fitur 2 dan 5, membuat laporan studi literatur, metodologi fitur 2 dan 5, flowchart, DFD fitur 2 dan 5, dan juga akan mengedit video presentasi. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian flowchart, DFD, dan struktur kode yang sudah saya buat untuk fitur pertama. Oke, untuk fungsi pertama yang saya gunakan adalah fungsi add patient. Fungsi ini berguna untuk menambahkan data pasien yang baru dengan masukan-masukan data dari pengguna. Pertama, dilakukan alokasi memori menggunakan malloc untuk node baru new data, dan pada node baru tersebut ditambahkan data-data yang sudah dimasukkan oleh pengguna. Adapun untuk data ini akan disisipkan pada akhir dari linked list sehingga dicari akhir dari linked list, dan jika sudah ditemukan maka data akan disisipkan pada bagian tersebut. Kemudian fungsi selanjutnya adalah update patient. Fungsi ini memiliki parameter yang sama dengan fungsi add patient, namun yang dilakukan adalah perbandingan untuk setiap nodenya antara ID pasien yang ada di linked list dan ID pasien masukan pengguna. Jika sama maka data akan diupdate sesuai masukan pengguna, dan jika tidak ditemukan maka ID pasien akan di-display pesan bahwa ID pasien tidak ditemukan. Untuk delete patient merupakan fungsi yang berguna untuk menghapus data pasien, dan sama seperti fungsi update patient sebelumnya, dilakukan perbandingan dengan ID pasien yang sudah ada pada linked list. Jika ditemukan, maka node tersebut akan dihapus dan di-free, dan node sebelumnya akan disambungkan ke node setelah node ini. Dan jika tidak ditemukan, maka akan di-display pesan ID pasien tidak ditemukan. Kemudian untuk search patient, fungsi ini berguna untuk mencari data pasien dan ditampilkan jika ditemukan. Sama seperti delete patient sebelumnya, menggunakan konsep pencarian untuk setiap node-nya, setiap iterasi, bukan looping. Dan jika ditemukan akan display, jika tidak maka akan ditampilkan ID pasien tidak ditemukan. Fungsi check ID ini untuk memastikan bahwa ID pasien tidak ada yang double atau berhimpitan, maka akan dicek apakah ID pasien sudah ada pada linked list. Jika sudah ada maka akan return 1, dan jika belum maka akan return 0. Fungsi read CSV berguna untuk membaca data file CSV dan kemudian memasukkan datanya ke dalam linked list yang sudah tersedia menggunakan fopen mode R dan menggunakan fget serta sscanf dengan parsing, dan akan dimasukkan ke linked list menggunakan fungsi add patient yang sudah dijelaskan sebelumnya. Adapun untuk write CSV berbalikannya, yakni memasukkan dari linked list dan menjadikannya data ke CSV menggunakan fopen mode write, menggunakan fprintf dengan format yang sudah ditentukan, dan kemudian iterasi untuk setiap node-nya. Fungsi free list berguna untuk membebaskan memori dari linked list agar tidak terjadi pembelakan memori. Untuk setiap node-nya akan di-free. Fungsi getMount from string merupakan fungsi yang berguna untuk mengubah string bulan dari yang bentuk string menjadi bentuk integernya, yakni 1 sampai 12. Kemudian untuk format date, fungsi ini berguna untuk mengubah format tanggal yang sebelumnya tidak beraturan pada file menjadi beraturan, yakni hari, tanggal, hari strip bulan, strip tahun. Kemudian untuk fungsi display, fungsi ini merupakan fungsi tambahan yang berguna untuk menampilkan data-data yang ada pada link list tersebut. Mungkin fungsinya ini bisa digunakan untuk debugging atau untuk memastikan apakah data sudah masuk atau belum. Kemudian yang terakhir adalah fungsi keseluruhan, yaitu fungsi menu fitur 1. Fungsi ini berguna untuk sebagai menu untuk fitur 1 dan akan menampilkan menu-menu pilihan yang bisa digunakan untuk pengguna dan memanggil fungsi yang bersesuaian. Adapun untuk DFD adalah seperti ini, terdapat satu external entity yaitu pengguna dan fungsi-fungsi yang besar, ya, sehingga ini bisa dikatakan DFD level 1. Kemudian ada storage
data storage, yakni data pasien berupa linked list, dan kebanyakan data flow yang ada pada saat ini adalah dalam bentuk linked list. Kemudian untuk kode yang digunakan kode yang digunakan ini menggunakan struct dalam bentuk data mulai dari nama hingga ID pasien, kemudian struct data next. Dan berikut adalah implementasi dari kode yang sudah dibuat, sudah cukup serupa sebenarnya dengan yang sudah dijelaskan pada bagian flowchart. Adapun untuk input data itu dilakukan pada menu fitur 1 dan tidak langsung pada fungsi-fungsi add patient, update patient, dan seterusnya. Sekian dari saya, terima kasih dan terima kasih. Baik, pertama-tama pada fitur 2 terdapat fungsi paling tinggi, yaitu menu fitur 2. Saat fitur 2 digunakan, fungsi menu fitur 2 akan segera berjalan dan melakukan pembacaan file CSV, yaitu biaya tindakan CSV. File ini berisikan informasi terkait biaya tindakan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Setelah informasi tersebut disimpan dalam variabel terkait, file CSV biaya tindakan CSV akan segera ditutup. Lalu fungsi ini akan segera membaca file riwayat pasien CSV yang berisikan riwayat pasien, yang nantinya informasi tersebut akan dimasukkan pada sebuah linked list menggunakan fungsi tambah riwayat. Jika semua informasi telah berada pada linked list, selanjutnya program akan meminta input user terkait pilihan fitur. 1 untuk menambah riwayat, 2 untuk mengubah riwayat yang ada, 3 untuk menghapus riwayat, 4 untuk mencari riwayat, 5 untuk menampilkan semua riwayat yang ada, dan 6 untuk menutup fitur ini, fitur 2. Setelah fitur ditutup, program akan mengupdate file riwayat pasien CSV berdasarkan linked list yang sudah diupdate sebelumnya. Selanjutnya untuk fungsi tambah riwayat akan dibuat sebuah draft riwayat baru. Selanjutnya user akan diminta informasi terkait riwayat tersebut, yang nantinya informasi tersebut akan diassign pada riwayat yang sebelumnya sudah dibuat. Selanjutnya akan diletakkan riwayat ini pada note terakhir pada linked list informasi yang sebelumnya. Selanjutnya untuk mengubah riwayat akan dilakukan looping untuk mencari data yang ingin diubah. Dengan cara looping begini, jika data sesuai, maka akan diminta input data baru. Lalu akan diubah data yang sesuai ini menjadi data yang baru. Selanjutnya program akan menampilkan pesan bahwa data berhasil diubah. Namun jika program tidak menemukan data yang sesuai hingga linked list terakhir atau note terakhir, akan ditampilkan pesan bahwa data yang ingin diubah tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya fungsi hapus riwayat. Intinya sama dengan fungsi ubah riwayat sebelumnya. Namun operasi yang dilakukan setelah data yang sesuai ditemukan adalah penghapusan data, bukan pengubahan data. Jadi setelah loop ini menemukan data yang sesuai, data yang sesuai tersebut akan dihapus. Lalu akan dilakukan pengurangan nomor pada setiap node sehingga nomor sesuai. Selanjutnya program akan menampilkan pesan bahwa data berhasil dihapus. Namun jika seperti sebelumnya pada ubah riwayat, jika ada loop tidak ditemukan data yang sesuai, maka program akan menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Selanjutnya fitur cari riwayat. Fungsi ini intinya sama seperti dua fungsi sebelumnya, yaitu melakukan looping hingga data sesuai. Namun di sini operasi yang dilakukan adalah menampilkan data. Lalu jika tidak ditemukan, sama saja akan ditampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Lalu yang fungsi terakhir, tampilkan riwayat. Pada fungsi ini akan ditampilkan seluruh riwayat pada linked list yang sudah dimiliki. Sehingga akan dilakukan looping dan untuk setiap node akan ditampilkan datanya. Lalu ini adalah data flow diagram dari fitur 2. Pengguna pertama-tama akan langsung berurusan dengan menu fitur 2 dengan menginput file biaya tindakan CSV, file riwayat pasien CSV, dan pilihan fitur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh fitur-fitur ini yang sudah dijelaskan seperti pada flowchart sebelumnya. Pada fitur 2 digunakan linked list yang memiliki data inti berupa struct riwayat. Pada struct riwayat ini terdapat data nomor, yaitu urutan data riwayat, lalu tanggal kedatangan pasien, lalu ID pasien, kemudian diagnosis yang diperoleh oleh dokter, lalu tindakan yang dilakukan pada pasien, kemudian tanggal kontrol pasien, lalu biaya yang harus dibayar pasien, dan juga pointer next pada struct riwayat selanjutnya atau note selanjutnya, sehingga mempermudah pembuatan linked list. Selanjutnya merupakan fitur 3. Berikut merupakan flowchart DFD serta kode structure yang digunakan untuk fitur 3. Pertama, fungsi pasien. Pertama-tama, fungsi pasien ini membaca data pasien.csv yang isi dari file tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah struct dengan cara dilakukan pengulangan. Apabila struct tersebut masih kosong, maka data pertama yang diterima akan menjadi kepala, dan data sisanya akan dihubungkan dengan kepala tersebut. Apabila data tersebut
telah selesai dibaca, maka fungsi ini akan menutup file dan fungsi telah selesai. Selanjutnya adalah fungsi tindakan. Fungsi tindakan ini digunakan untuk membaca riwayat pasien.csv yang isi dari data tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah struct dengan cara dilakukan pengulangan. Apabila struct tersebut masih kosong, maka data pertama yang diterima akan menjadi kepala dan data sisanya akan dihubungkan dengan kepala tersebut. Setelah fungsi ini membaca seluruh dari file tersebut, maka fungsi ini akan menutup file dan fungsi telah selesai. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi tanggal remake. Fungsi tanggal remake ini pertama-tama melakukan pengecekan pada tanggal tersebut. Apabila ada tanda strip, maka akan dilakukan pemisahan untuk hari, bulan, tahun yang bertujuan supaya nanti memudahkan pada saat dilakukan pengubahan. Untuk bulan, dilakukan pengubahan menjadi angka. Sedangkan untuk tahun, dilakukan pengecekan. Apabila tahun tersebut di bawah 25, maka ditambah 2000. Sedangkan di antara 25 serta di bawah 100, akan ditambahkan 1900. Sedangkan sisanya tidak ditambah apa-apa. Yang kemudian, hari, bulan, dan tahun tersebut akan digabungkan menjadi sebuah format yang baru. Sedangkan apabila tanggal yang dimasukkan tidak ada strip, maka tanggal itu dapat langsung digunakan. Selanjutnya adalah fungsi mount to number. Fungsi mount to number ini digunakan untuk mengubah bulan ke angka. Selanjutnya dibuat fungsi swap yang bertujuan supaya memudahkan pada saat melakukan pertukaran antara dua buah struct. Selanjutnya adalah fungsi add. Fungsi add ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menambahkan data ke dalam sebuah struct yang berisikan tanggal dan diagnosa. Selanjutnya adalah fungsi sort print. Fungsi sort print ini pertama-tama akan melakukan pengurutan untuk tanggal apabila telah selesai dilakukan pengurutan mulai dari yang terlama hingga yang terbaru. Selanjutnya adalah fungsi riwayat. Fungsi riwayat ini digunakan untuk mencari riwayat-riwayat medis yang dimiliki oleh pasien tersebut. Pada fungsi ini akan dilakukan pengecekan. Pada ID yang dimiliki oleh pasien tersebut. Apabila ternyata ada riwayat medis yang menggunakan ID tersebut, maka ada riwayat yang dialami oleh pengguna tersebut. Dan fungsi ini akan memanggil sort print. Nah, selanjutnya adalah fungsi search. Pada fungsi search ini akan diminta nama yang ingin dicari. Setelah itu, fungsi ini akan melakukan pengecekan terhadap data-data pasien. Pada menu fitur 3 ini digunakan untuk memberikan informasi kepada pengguna apa saja yang dapat digunakan pada fitur 3 ini. Selanjutnya ini merupakan DFD fitur 3. Pada DFD fitur 3 ini merupakan ringkasan secara keseluruhan untuk fitur 3. Pada DFD ini, pengguna akan masukkan nama pasien pada menu fitur 3. Dan pada menu fitur 3 ini pun, struktur data riwayat dan pasien akan dibaca. Setelah adanya ketiga data tersebut, maka program akan melakukan pencarian dengan cara mencari ID, terus mencari riwayat, serta melakukan pengurutan untuk riwayat medis yang dialami. Setelah selesai hal tersebut, maka terjadi penampilan informasi dan riwayat pasien yang ada di Klinik X ini. Berikut merupakan struktur data yang digunakan untuk fitur nomor 3. Yang pertama ini data pasien untuk menyimpan data pasien. Selanjutnya data tindakan yang digunakan untuk menyimpan riwayat pasien. Dan yang terakhir digunakan struct date yang digunakan untuk menyimpan riwayat medis yang berguna untuk pada saat dilakukan pengurutan. Pada fitur 4 ini terdapat beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi getMonthFromString_4, di mana fungsi ini akan menerima parameter string bulan, yang selanjutnya fungsi ini akan bermulai dengan pengecekan sebuah format bulan dengan format Januari dan juga Jan. Jika benar, maka fungsi akan mereturn nilainya 1. Fungsi ini akan melakukan hal yang sama hingga bulan Desember. Jika terdapat format yang berbeda, maka fungsi akan mereturn nilai -1. Selanjutnya ada fungsi parseDate_4. Fungsi ini menerima parameter tanggal, yakni bulan dan juga tahun. Fungsi ini pertama-tama akan menginisiasi sebuah array mount dengan panjang 10. Selanjutnya, fungsi ini akan melakukan scanf pada format tanggal, dan selanjutnya akan dipanggil fungsi dari fungsi yang sebelumnya untuk dilakukan penyamaan format bulan. Nah, fungsi ini akan melakukan pengecekan untuk year kurang dari 100, dan selanjutnya jika benar maka akan dilakukan pengecekan untuk year kurang dari sama dengan 24. Jika benar maka akan ditambah 2000, dan jika tidak maka akan ditambah 1900. Simpelnya fungsi ini berguna untuk mengubah format tahun yang tadinya 2 digit menjadi 4 digit. Selanjutnya ada fungsi readCSV_4. Fungsi ini simpelnya adalah fungsi yang digunakan untuk mengekstraksi nilai-nilai yang relevan pada fitur 4, seperti tanggal dan juga pendapatan. Nah, pada fungsi ini akan diinisialisasikan sebuah array line berukuran 256, di mana array ini digunakan untuk melakukan penyimpanan data-data yang relevan tersebut. Selanjutnya ada fungsi getMonthlyRevenue_Report, di mana akan menerima parameter bulan dan juga tahun. Pada awal
akan diinisialisasikan dua buah variabel, yakni total dan juga found, di mana akan keduanya di set pada nilai 0. Variabel total ini berguna untuk menyimpan pendapatan bulanan, dan variabel found digunakan untuk pengecekan apakah ada bulan yang sama dan juga tahun yang sama untuk pendapatan tersebut. Nah, jika sudah dilakukan perhitungan seperti alur flowchart berikut, dan pada akhirnya jika ditemukan, maka akan menampilkan output pendapatan bulanan tersebut. Jika tidak, maka akan ditampilkan pesan tidak tersedia untuk pendapatan bulan tersebut. Nah, selanjutnya ada fungsi get annual revenue report, di mana akan menerima parameter year. Seperti fungsi sebelumnya, kurang lebih fungsi ini menginisialisasikan variabel yang sama dan juga cara berpikir yang sama. Selanjutnya ada fungsi get average annual revenue, di mana fungsi ini berfungsi untuk mendapatkan informasi rata-rata dari pendapatan tahunan, di mana pertama-tama akan diinisialisasi dua buah variabel dengan nama total underscore revenue dan juga total underscore records, di mana total underscore revenue ini dilakukan untuk menyimpan dari pendapatan tahunan tersebut, dan juga total underscore record digunakan untuk menyimpan dari total berapa kali data tersebut ditemukan. Nah, pada akhirnya akan dilakukan pengecekan dari total record tersebut. Jika lebih dari 0, maka dia akan menampilkan rata-rata tahunan tersebut. Selanjutnya ada fungsi menu fitur 4. Simpelnya fungsi ini hanya untuk menampilkan dari fitur-fitur sebelumnya, di mana akan di-set look sama dengan 1, dan juga sebuah choice dan juga mon serta year. Nah, setelah membaca file riwayat pasien.csv, maka loop akan terus berlangsung karena loop tadi kita set dengan nilai 1. Dan di sini akan diberikan beberapa case sesuai dengan fitur-fitur sebelumnya. Dan di sini ada DFD, di mana dapat kita lihat di sini kebanyakan dari alur dari DFD ini menggunakan print list yang di-store pada data pasien ini, sehingga DFD yang digunakan yakni DFD level 1. Oke, selanjutnya akan bahas mengenai fitur 5. Pada fitur 5 ini digunakan beberapa fungsi. Yang pertama merupakan tanggal remake. Tanggal remake ini digunakan untuk melakukan penyamaan format untuk tanggal. Pertama-tama fungsi ini akan melakukan pengecekan apabila tanggal ini ada strip atau tidak. Apabila tidak ada, maka tanggal tersebut bisa langsung digunakan. Sedangkan apabila tanggal tersebut ada strip, maka akan dilakukan pemisahan menjadi hari, bulan, dan tahun. Apabila sudah dilakukan, maka bulan yang ada pada string tersebut diubah menjadi integer. Dan untuk tahunnya sendiri akan dilakukan pengecekan. Apabila tahun di bawah 25, maka akan ditambah 2000. Sedangkan di antara 25 sampai 100, maka tahunnya ini akan ditambahkan 1900. Sedangkan sisanya tidak akan ditambah apapun. Selanjutnya, apabila telah selesai dilakukan, maka terjadi penggabungan format tersebut menjadi sebuah tanggal yang dapat digunakan. Selanjutnya ini fungsi finder. Fungsi finder ini merupakan pengubahan dari sebuah tanggal untuk mencari bulan serta tahun yang ada pada tanggal tersebut. Selanjutnya, fungsi bubble sort. Fungsi bubble sort ini digunakan untuk melakukan pengurutan pada struct. Hal ini bertujuan supaya memudahkan pada saat ingin melakukan pencetakan penyakit dari jumlah yang terbanyak hingga jumlah yang tersedikit. Pada fungsi ini akan dilakukan pengulangan hingga seluruh data pada file tersebut, data pada struct tersebut telah selesai diurutkan. Setelah data pada struct telah selesai diurutkan, maka program akan berhenti. Selanjutnya adalah fungsi data penyakit. Pada fungsi data penyakit ini, pertama-tama akan dibaca riwayat pasien.csv untuk mengetahui riwayat-riwayat medis yang dialami oleh pasien. Kemudian akan dibaca. Kemudian pada fungsi ini akan dilakukan pencarian terhadap tanggal serta riwayat medis pada pasien. Kemudian pada fungsi ini akan dilakukan pengecekan apakah opsi sama dengan 1 atau tidak sama dengan 1. Apabila opsi sama dengan 1, maka bulan serta tahun yang harus dibandingkan. Sedangkan apabila tidak, maka hanya tahun saja yang dibandingkan. Dan apabila bulan dan tahunnya sama, maka akan ke fase A. Sedangkan apabila tidak sama, baik untuk opsi sama dengan 1 ataupun opsi sama dengan 2, akan ke program B, yang dimana pada program B ini akan dilakukan pengulangan atau ke data yang baru. Sedangkan untuk A ini akan dilakukan pengecekan pada penyakit yang ada. Apabila penyakit telah terdaftar pada stroke, maka jumlah penyakitnya akan bertambah 1. Sedangkan apabila jumlah penyakit yang didapatkan belum terdaftar, maka akan ditambahkan pada stroke serta jumlahnya menjadi 1. Setelah hal ini selesai dilakukan, maka akan
ke fase C. Kalau fase C ini, file akan ditutup, serta akan dilakukan pengecekan. Apabila jumlah penyakit sama dengan 0, maka tidak ada penyakit yang terjadi. Apabila sama dengan 0, untuk sama dengan 0. Apabila tidak sama dengan 0, maka ada penyakit yang terjadi pada saat itu, dan program ataupun fungsi akan mencetak penyakit dan jumlah penyakit yang ada pada saat itu. Kemudian, menu fitur 5. Pada menu fitur 5 ini akan dilakukan pengulangan hingga terjadi stop. Apabila opsi sama dengan 1, maka opsi ini akan membandingkan bulan serta tahun. Sedangkan apabila opsi sama dengan 2, pada opsi ini akan dibandingkan tahun saja. Nah, berikut merupakan DFD dari fitur nomor 5. Pada fitur nomor 5 ini, pengguna akan memasukkan bulan ataupun tahun kejadian ke dalam menu fitur 5 dan akan digunakan data tersebut ke dalam data penyakit yang akan dilakukan pengecekan pada data tersebut untuk mengambil data penyakit dan jumlah, yang kemudian akan dilakukan pengurutan untuk data tersebut. Setelah selesai dilakukan, maka akan ditampilkan pada pengguna. Untuk kode dari fitur 5 sebagai berikut. Nah, untuk fitur 5 ini menggunakan satu buah struct yang berguna untuk menyimpan nama penyakit serta banyak dari penyakit yang dialami oleh pasien tersebut. Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai fitur 6. Berikut merupakan flowchart DFD serta kode yang telah dibuat untuk fitur 6. Yang pertama, fungsi pasien. Fungsi pasien ini membuka data pasien.csv yang isi dari data tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah struct dengan cara dilakukan pengulangan. Apabila struct itu masih kosong, maka data pertama yang diterima akan menjadi kepala, dan data sisanya akan dihubungkan dengan kepala tersebut. Setelah selesai dibaca semua isi dari file tersebut, maka file akan ditutup, dan program telah selesai dijalankan. Selanjutnya, fungsi tindakan. Pada fungsi tindakan ini, akan dibuka file riwayat pasien.csv yang akan dimasukkan ke dalam sebuah struct dengan cara dilakukan pengulangan. Apabila struct tersebut masih kosong, maka data pertama akan dijadikan kepala, dan data sisanya akan dihubungkan ke kepala tersebut. Apabila data pada file tersebut telah selesai dibaca semua, maka fungsi ini akan menutup file dan program ini telah selesai. Fitur tanggal remake. Tanggal remake ini sama seperti fitur 5 ataupun fitur 3. Tanggal remake ini digunakan untuk menyamakan format yang ada pada tanggal menjadi satu. Setelah format yang dijadikan telah sesuai ataupun menjadi satu, maka fungsi ini telah selesai. Selanjutnya ini fungsi kontrol. Fungsi kontrol ini digunakan untuk mengetahui pasien siapa saja yang perlu dikontrol. Pertama, fungsi ini akan minta tanggal kontrol yang ingin dicek oleh petugas. Selanjutnya, akan dilakukan pengecekan pada data file yang ada pada struct. Apabila ternyata ada ataupun ada yang sama, maka akan disimpan ID tersebut dan dilakukan pengulangan untuk mengecek. Apabila ada ID yang sama, maka akan dicetak nama lengkap dari pasien tersebut, tanggal lahir, umur, ID, diagnosis, serta tindakan yang perlu dilakukan oleh petugas tersebut. Hal ini dilakukan hingga isi dari struct tersebut telah selesai semua dilakukan pengecekan. Setelah selesai dilakukan pengecekan semua, maka fungsi ini akan mengecek apabila banyak pasien sama dengan 0 atau tidak. Apabila sama dengan 0, maka program akan memberitahu apabila tidak ada pasien yang perlu dikontrol pada hari tersebut. Selanjutnya adalah fungsi menu fitur 6. Pada menu fitur 6 ini akan dibaca isi dari 2 buah file yang kemudian akan dilakukan pengecekan apabila loop sama dengan 1 atau tidak. Apabila sama dengan 1, maka fungsi ini akan mencetak menu apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna. Kemudian fungsi ini pun meminta masukan dari pengguna berupa angka 1 atau 2. Apabila angka sama dengan 1, maka fungsi ini akan memanggil fungsi kontrol yang berguna untuk membantu pengguna mengetahui pasien siapa saja yang perlu untuk dikontrol pada hari tersebut. Sedangkan apabila menu sama dengan 2, maka loopnya akan benar min 99. Selain itu, maka masukan yang dimasukkan oleh pengguna tidak valid. Yang loop ini itu berada di sini, jadi akan ke looping lagi. Kemudian apabila loopingnya tidak bernilai 1 lagi, fungsi ini akan berhenti. Selanjutnya adalah DFD fitur 6. Pengguna akan masukkan tanggal kontrol ke dalam menu fitur 6. Dan pada menu fitur 6 ini pun akan baca data riwayat dan data pasien. Kemudian setelah 3 data tersebut telah selesai diambil, maka akan dilakukan pengecekan. Apabila terdapat tanggal kontrol yang sama, maka program ini akan menampilkan informasi penyakit dan tindakan yang diperlukan oleh pasien tersebut. Berikut merupakan struktur kode untuk fitur 6. Struktur fitur 6 dan fitur 3 ini digabung akibat banyaknya kemiripan antara fitur 3 dan fitur 6. Pada fitur 6 digunakan 2 buah struk. Ya, ini struk pertama untuk menyimpan data pasien, dan struk kedua digunakan untuk menyimpan data tindakan. Pada pembuatan aplikasi kali ini, pembuatan GUI tidak menggunakan library tambahan lain seperti GTK dan Qt, namun langsung menggunakan terminal. Ada beberapa kelebihan menggunakan terminal langsung, yakni kelebihan pertama adalah fokus pada pembuatan program ada pada fungsionalitasnya. Kemudian,
pengembangan dan juga debugging GUI jauh lebih sederhana. Pada saat pengintegrasian file fitur-fitur, digunakan sebuah header file yang dilampirkan pada file main.c. Nah, seperti terlihat pada layar, berikut adalah GUI yang kami gunakan pada aplikasi kali ini. Cukup sederhana, di mana terdapat daftar menu-menu fitur yang dapat digunakan pada aplikasi ini. Sebagai contoh, kita akan mencoba pada fitur 1. Terlihat bahwa pada fitur 1 terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan untuk aplikasi kali ini. Dan jika kita ingin kembali ke menu utama, program akan menampilkan sebuah pesan bahwa kita kembali ke menu utama. Dan jika kita ingin menyudahi program, akan terdapat pesan bahwa kita sudah keluar menutup program aplikasi ini. Untuk menjawab kesimpulan, maka kita harus membuat sesuai dengan yang diinginkan rumusan masalah, dan juga rumusan masalah tersebut itu mengikuti seperti spesifikasi yang diinginkan soal, yaitu seperti di sini. Dan kesimpulannya itu kita bisa mengintegrasikan semua fitur, dan juga dengan catatan bahwa kompleksitas ruang dari aplikasi ini merupakan open, yang merupakan kompleksitas yang tertinggi, begitu juga dengan kompleksitas waktu dari aplikasi, yaitu ON kuadrat, dengan pertimbangan mengambil waktu yang paling lama untuk memproses aplikasi Linux tersebut. Sekarang kita akan masukin ini dan juga membuat file execute-nya dan manajemen data. Dan di sini bisa langsung tampilkan semua data yang ada. Dan kita coba untuk tambahkan pasien. Pasien, nomor BPJS, dan juga ID pasien. Nah, setelah itu kita bisa coba cari data yang sudah kita masukkan, dan kita bisa menemukan datanya. Dan kita juga tampilkan data, dan data tersebut juga muncul. Kita juga bisa update data yang tadi dengan masukin ID pasien yang ada. Lalu kita bisa membuat pergantian nama, dan juga data-data lainnya. Dan juga bisa masukkan nomor perbaikan, nomor BPJS perbaikan. Dan ketika kita coba cek lagi, nah data tersebut sudah berubah. Dan kita juga masih bisa tampilkan data tersebut berubah. Dan coba kita masuk ke manajemen riwayat pasien sekarang, menambah riwayat kedatangan. Dan kita masukkan ID yang tadi. Diagnosisnya kita masukin sembarangan seperti terlebih dahulu. Dan tindakan sembarangan. Dan tindakan eval itu sudah dikasih tahu bahwa kita masukkan saja. Dan tanggal kontrolnya itu kita masukkan. Nah, setelah itu kita bisa juga untuk mencari riwayat kedatangan tadi. Data ID dari orang kita ingin cari, dan di sini muncul bahwa seperti yang tadi kita tulis, dan biaya tersebut tuh mengikuti dari biaya tindakan yang ada. Dan kita juga bisa mengubah riwayat kedatangan tadi, input data yang ingin diubah, yang ingin diubah, data baru kita ubah jadi baru, vaksinasi. Di sini berhasil dimodifikasi, dan ketika kita coba cek kedatangan, nah data tersebut tidak ditemukan karena input tanggal yang dimasukkan itu salah. Dan kita coba untuk menghapus riwayat kedatangan, karena tadi kita harusnya itu sepakainya itu tanggal 12, tapi di sini 13, coba kita hapus. Nah, di sini tertulis bahwa berhasil dihapus. Dan jika misalnya kita mencoba untuk mencari di tanggal tersebut dengan PS, maka kita tidak akan dapat menemukannya lagi. Dan juga kita di sini bisa menampilkan semua riwayat yang datang. Dan kita bisa balik ke menu utama untuk melihat informasi pasien. Mencari informasi pasien riwayat medis. Nah, masukkan nama pasien yang ingin dicari. Mari kita coba mencari di sini. Contohnya seperti yang tadi kita coba dari yang sudah kita masukkan. Nah, di sini tuh belum ada riwayat yang diambil pengguna karena sudah kita hapus tadi. Dan juga kita coba untuk mencari yang lain. Nah, di sini juga belum ada karena memang belum ada, berarti kita coba cari yang lain. Nah, di sini terdapat riwayat yang ada. Nah, setelah itu kita bisa kembali dan juga bisa informasi pendapat klik ini. Pilihan kita ambil pendapatan bulan terlebih dahulu, 2022, di sini bisa muncul, dan juga pendapatan tahunan, 2022, dan juga muncul. Dan juga kita bisa mengambil rata-rata per tahun. Dan untuk informasi jumlah pasien yang diderita, masukkan nama bulan, contoh Desember, masukkan tahun 2022. Di sini tertulis berapa jumlah penyakit yang ada pada bulan tersebut, dan di sini itu merupakan tahun untuk melihat berapa banyak penyakit yang ada pada saat itu. Dan di sini kita bisa buat informasi kontrol pasien, dan pasien kontrol perlu kontrol kembali. Mari kita coba untuk menggunakan contoh yang ada 6 September 2023. Di sini kita bisa melihat data-data pasien yang melakukan kontrol. Dan mari kita coba 13 April 2023. Nah, di sini itu tidak ada pasien yang kontrol, sehingga ditulisnya tidak ada pasien di kontrol. Nah, dan setelah sudah selesai, kita bisa keluar dari data tersebut. Dan sekian merupakan aplikasi yang kita buat. Sekian untuk video presentasi dari kami. Terima kasih.